kita bunuh diri. Artinya itu apa? Kita nanti dengan gerakan 3 poin ini itu akan memunculkan satu keadaan di mana bangsa ini asik merobek-robek dirinya sendiri. Nah, sekarang ini kita sudah sampai ke situ. Jadi bangsa Indonesia ini asik merobek-robek dirinya sendiri. Pemirsa, Rahayu. Mbah Gatot, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan peradaban manusia modern itu. Sebenarnya banyak asumsi mengatakan bukan dari negara Amerika, Rusia, bahkan Cina, tetapi sesungguhnya justru dari Indonesia. Apakah tesis itu benar menurut Mbah Gatot? Kalau menurut pemahaman saya itu benar, ya, benar. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan tentang rumus ya, bahwa masa sekarang itu ditentukan oleh masa lampau, dan masa sekarang menentukan masa akan datang, dan itu berjalan linear antara masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Tapi kalau di sini ada satu masa tidak terlalu mencerminkan masa lalu, berarti di sini ada penggalan sejarah. Berarti ada sesuatu yang perlu kita curigai. Ada satu masa, misalnya katakan ya masa sekarang, itu tidak mencerminkan masa lalu. Nah, itu berarti ada penggalan. Jadi ada penggalan sejarah yang harus kita patut curiga. Nah, seperti halnya kalau kita berbicara tentang peradaban masa kuno, bangsa Nusantara ini, yang kalau kita pelajari lebih mendalam, bahwa ada peradaban modern, peradaban yang sangat maju dari bangsa Nusantara ini di zaman lampau. Itu sering kali dimunculkan oleh para ilmuwan, para pengamat, para peneliti. Ya. Satu contoh, bagaimana kebesaran Mojopahit, ya. Bagaimana kebesaran Singosari, Daha, Kahuripan. Itu sering kita tampilkan kebesaran-kebesaran bangsa kita pada masa itu. Juga kebesaran pada zaman sebelum itu, Borobudur Prambanan. Nah, jelas bahwa 2 percandian itu merupakan suatu bukti bahwa konon kita pernah menjadi bangsa yang besar, karena bangunan Borobudur Prambanan itu kalau menurut pengamatan para ahli di dunia ini tidak terkalahkan. Jadi kemegahannya, keunikannya, kerumitan pembuatannya, kecanggihan bangunannya, itu menggambarkan bahwa konon kita ini bangsa yang besar. Bahkan sering dari para pengamat itu menarik ke belakang lagi, tentang diketemukannya situs Liangan, situs Gunung Padang, sebelum Borobudur dan Prambanan. Juga sebagaimana yang sering kita dengar dari penelitian Santos ya, ada 2 peneliti dari bangsa Eropa tentang Atlantis dan Lemuria. Itu yang dalam pengamatan mereka, pertama, satu itu pasti yang disebut dengan bangsa Atlantis dan Lemuria itu ada, kan gitu, sehingga mengundang perhatian dan mengundang gairah dari para ilmuwan untuk meneliti. Awal-awalnya diperkirakan itu di Laut Mediterranean, Laut Tengah ya. Tapi ternyata di situ setelah diteliti tidak menggambarkan tentang itu. Contoh sampai
sampai ke daerah-daerah yang lain ya, seperti Kanaan, seperti Afrika, juga di Amerika Selatan. Ternyata semua itu tidak mencerminkan bahwa di situ dulu pernah ada peradaban yang sangat tinggi. Akhirnya menunjuk Nusantara, negeri kita ini. Nah, berbondong-bondonglah orang meneliti kapan, di daerah mana. Jelas itu ribuan tahun yang lalu. Berikutnya hal yang kedua, seperti yang sering disampaikan oleh para ilmuwan, bahwa untuk menghancurkan peradaban satu bangsa itu ada 3 hal yang dilakukan. Satu, menenggelamkan sejarahnya, ya, dihilangkan bukti-buktinya, dan bukti-buktinya yang menunjukkan bahwa tentang kebesaran itu. Dan tiga, memotong jalur kita dengan leluhur. Yang kedua, yang pertama kan menghilangkan bukti-bukti sejarah. Ya. Yang kedua, menenggelamkan sejarahnya. Menenggelamkan. Iya. Kita tidak mengenal sejarah kita sendiri. Sudah dihilangkan, ditenggelamkan. Iya. Bukti-bukti itu dihilangkan sehingga bukti empiris yang menunjukkan bahwa konon ada peradaban yang sangat tinggi itu dihilangkan. Cara menghilangkan kan gampang. Contoh ya, Borobudur aja. Borobudur sampai saat ini itu dipatok, semacam distempel. Itu abad ke-7, abad ke-8. Kemarin kita bahas itu. Abad ke-8. Padahal kalau kita amati tidak mungkin. Jelas ribuan tahun sebelum Masehi. Cuma distempel. Nah, apakah tidak ada bukti yang menunjukkan secara persis tahun berapa Borobudur itu dibuat? Jelas ada. Nah, kalau itu tersembunyi atau yang ada yang menyembunyikan, tinggal 2 pilihannya itu. Satu, kita sendiri yang menyembunyikan itu karena untuk menutupi sesuatu yang tidak boleh diketahui di bangsa asing. Yang kedua, bangsa asing yang menenggelamkan itu, yang menyembunyikan itu, sehingga kita tidak bisa melacak. Nah, dan setelah disembunyikan, mereka tahu persis kapan Borobudur dibuat, maka distempel atas dasar aksara yang ada, katanya sesuai dengan aksara yang berlaku pada abad 8, sehingga dipatok abad 8. Nah, dan yang ketiga kan memotong kita dengan leluhur. Kita tidak mengenal leluhur kita. Itu yang ketiga, untuk menghancurkan peradaban satu bangsa. Ketiga faktor. Konkretnya seperti apa cara pemotongan itu, Mbak, supaya kita nggak mengenal dengan leluhur-leluhur kita? Kita tidak ada pelajaran sejarah kepada generasi-generasi berikutnya. Di sekolah tidak ada pelajaran sejarah. Terus di masyarakat, lembaga tidak ada. Bahkan di partai-partai pun tidak ada. Kalau kita mencoba memunculkan, misalnya, memunculkan satu gagasan supaya ada pelajaran sejarah di sekolah, tidak ada yang motong. Ada gerakan untuk tidak menerima saran ini. Kita menyarankan pada partai-partai nasionalis misalnya, PDIP, Golkar, Nasdem, misalnya, agar mereka, kader-kader mereka diberi pelajaran sejarah bangsa. Tidak ada yang motong. Ada yang motong. Padahal sadar terhadap sebuah kebesaran bangsa itu dimulai dari internalisasi nilai-nilai sejarah masa lalu. Betul itu. Jadi kita harus memahami sejarah dan nilai-nilai luhur dari peradaban itu dipotong. Jadi kita tidak mengenal sejarah kita sendiri. Ada suatu bangsa tidak diusahakan tidak mengenal sejarah bangsa itu. Kedua, menghilangkan bukti-bukti kebesaran itu. Dihilangkan. Jadi supaya bukti-bukti itu tidak kita kenal lagi. Ada kata orang bertanya, mana buktinya kalau peradaban bangsa ini besar? Tidak ada buktinya, karena sudah dihilangkan. Ketiga, kita dipotong dengan leluhur, jarum leluhur. Dikatakan leluhur kita itu jahat, leluhur kita itu tidak beradab, leluhur kita itu bodoh. Nah, kita menjadi maju, beradab. Leluhur kita penyembah berhala, dan lain sebagainya. Itu yang kesan. Dan sebetulnya ini kan pernah disampaikan yang secara umum diketahui oleh masyarakat dari satu pengamat yang namanya Juri siapa itu ya. Tapi itu kata-kata itu, jadi prinsip-prinsip penghancuran peradaban bangsa itu sudah kita dengar sudah lama. Termasuk istilah
sirna ilang kertane bumi. Ya, ini kan Condro Sengkolo 0041 dari 1400 Saka atau 1478 Masehi. Nah, dengan Condro Sengkolonya sirna ilang kertane bumi. Nah, istilah sirna ilang kertane bumi ini kan merujuk kepada tenggelamnya suatu peradaban. Tenggelamnya suatu peradaban. Ini sudah gambaran. Jadi para leluhur kita menyebut secara Condro Sengkolo atau Candra Sengkala tentang tahun itu dipasno dengan suatu keadaan, dipaskan. Itu kode dari leluhur bahwa kelak anak cucunya supaya sesuai paham bahwa di sini ada penggalan sejarah. Sirna ilang kertane bumi itu sunyono raya yoganing wong. Sunyono raya yoganing wong. Jadi tahun 1400 Saka atau kalau kita masaikan tahun 1478. Nah, ini yang kita ketahui sudah lama bahwa kode-kode atau isyarat-isyarat itu sudah ada. Nah, kalau boleh kami menambah, ya, selain 3 ini, ya, nanti pada ujungnya kita bunuh diri. Artinya itu apa? Kita nanti dengan gerakan 3 poin ini, itu akan memunculkan satu keadaan di mana bangsa ini asik merobek-robek dirinya sendiri. Nah, sekarang ini kita sudah sampai ke situ. Jadi bangsa Indonesia ini asik merobek-robek dirinya sendiri. Jadi tidak lagi gerakan orang luar lagi. Jadi karena gerakan bangsa lain tadi untuk menenggelamkan kita secara peradaban itu sudah cukup sistematis. Ya, akhirnya seolah-olah seperti terlatih seperti itu, iya, gitu ya, Pak ya? Iya. Gerakan sistematis, masif, ya, terstruktur, terencana, sehingga dengan masifnya gerakan ini itu akan mempengaruhi kita sendiri, sehingga banyak dari kita itu gerak sendiri untuk menghancurkan peradabannya sendiri. Ini istilahnya sekarang ini kita ini asik merobek-robek dirinya sendiri. Ini sudah tingkat maksimal ini sudah. Nah, untungnya pada masa-masa sekarang ini rupanya banyak generasi muda itu bangkit mulai memahami, mulai ada kesadaran sebagai bangsa dan ingin mengerek kembali kebesaran leluhur kita. Nah, itu yang terjadi pada masa sekarang. Dan kalau kita mengamati, mempelajari sejarah bangsa dikaitkan dengan sejarah bangsa lain, bangsa terutama di sekitar kita, itu tanpa peneliti yang berstrata tinggi, semua masyarakat akan paham, mudah sekali kok. Kita kenapa sekarang ini pertanyaannya, kenapa kita dipotong jalur dengan leluhur kita? Nah, orang sementara hanya berpikiran bahwa agar kita tidak paham, tidak membaca buku sejarah, tidak mempelajari buku sejarah, baik di sekolahan formal, di lembaga-lembaga masyarakat. Tapi ada tujuan lain yang orang tidak tahu. Itu menenggelamkan memori di dalam otak kita. Jadi memori leluhur itu ditenggelamkan di sini, ditenggelamkan. Itu tujuannya. Nah, tapi akhirnya kita mengenal satu atau mendapat informasi, ya, tentang bagaimana para medis itu menemukan adanya memori genetik di dalam otak manusia. Nah, memori genetik ini tidak bisa hilang ternyata, turun-temurun terus sampai kapanpun memori genetik itu ada. Jadi memori leluhur kita itu ada di sini. Ini mau tidak mau muncul, pada saatnya akan muncul. Nah, gerakan sekuat apapun untuk menenggelamkan peradaban itu di permukaan bumi ini akan muncul di memori kita sebagai generasi penerus nenek moyang kita. Akan muncul, nggak bisa ditenggelamkan lagi. Sulit menenggelamkan memori di dalam otak, walaupun sementara bisa. Artinya sementara ini tidak berarti setahun 2 tahun, ya, bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Nah, sekarang rupanya terjadi kemunculan itu. Mudah, tidak sulit, ya, kalau kita pelajari
sejarah bangsa